Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garindi Rangga. Saya merupakan mahasiswa Ekonomi Islam FEB 4. Di sini saya akan sedikit memaparkan penjelasan saya mengenai The Dome atau kubah. Berikut pemaparan saya. Yang pertama, kita masuk ke definisi kubah. Jadi kubah itu merupakan salah satu unsur arsitektur yang selalu digunakan. Nah, kubah ini dia itu biasanya berbentuk seperti separuh bola atau seperti kerucut yang permukaannya itu melengkung keluar. Nah, biasanya kubah ini akan diletakkan di tempat tertinggi di atas suatu bangunan. Oke, kita masuk ke sejarah kubah. Jadi awal mula kubah itu dia mulai muncul di masa Imperium Romawi sekitar tahun 100 Masehi. Nah, salah satu buktinya adalah bangunan Pantheon kuil di Roma yang dibangun oleh Raja Hadria pada tahun 118 Masehi hingga 128 Masehi. Nah, ini seperti contoh di foto yang pertama ini merupakan bangunan Santa Constanta di Roma. Nah, awalnya struktur kubah itu memang tidak terlalu besar seperti pada bangunan-bangunan kayak gini. Nah, bangunan kubah itu tercatat mulai berkembang di masa awal Kristen. Nah, pada zaman dahulu kubah itu membutuhkan ruang-ruang besar untuk tiang-tiang penyangganya. Nah, tapi jumlahnya itu nggak sedikit, jadi dia itu sulit untuk membuat ruang tanpa tersekat kolom. Nah, konstruksi kubah itu terus berkembang hingga ke Kaisaran Bizantium pada abad keempat Masehi. Nah, pada zaman ini pembangunan kubah itu dibuat dengan mengadopsi teknik pendentif atau suatu teknik dalam arsitektur. Nah, salah satu arsitek terkenal yang menggunakan teknik pendentif ini adalah Manarsina. Kemudian kita masuk ke masjid dengan kubah pertama di Islam. Nah, kubah itu pada zaman Rasulullah dahulu belum mengenal kubah, karena pada zaman dahulu itu masjid-masjid yang dibangun oleh Rasulullah hanya berbentuk kotak seperti rumah pada umumnya. Nah, kekhalifahan Islam mulai membangun masjid dengan kubah itu di saat Khalifah Abdul Malik di tahun 685 hingga 688 Masehi, di mana hasilnya yaitu suatu masjid di Yerusalem yang kita kenal dengan nama Masjid Umar. Nah, ini aku masukin foto di sini. Nah, gaya dan bentuk kubah itu semakin bervariasi ketika Islam menyebar dan berinteraksi dengan budaya-budaya lainnya. Oke, kita masuk ke dua simbol utama dari kubah. Yang pertama yaitu kubah mewakili gambaran dari surga. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena bentuknya kubah itu mengembang di bagian tengah yang mempresentasikan kelapangan, luas, dan keterbukaan. Hal ini berarti Islam merupakan ajaran yang terbuka dan mencintai kedamaian. Yang kedua, makna kubah tersendiri itu adalah bentuk kubah sebagai wujud emosional. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Jadi bentuk kubah masjid di berbagai belahan dunia itu memiliki karakteristik yang beragam. Seperti Profesor Creswell dalam bukunya Early Muslim Architecture yang menyatakan bahwa desain awal masjid di Madinah sama sekali belum mengenal kubah. Kemudian kita masuk ke fungsi dari kubah tersebut, yaitu ada fungsi estetik dan praktikal. Yang pertama, menunjukkan arah kiblat dari luar. Yang kedua, kubah itu menerangi ruangan dari dalam. Kubah masjid dirancang oleh kontraktor kubah dari pondasi yang melingkar mempresentasikan toleransi, sedangkan bentuk dasar kubah berupa lingkaran yang mengerucut ke atas memiliki filosofi keesaan dan kebesaran Tuhan. Nah, kita masuk ke jenis kubah yang pertama, yaitu semi-circular domes. Nah, seperti foto-foto yang kita bisa lihat nih teman-teman. Nah, kubah ini merupakan jenis kubah yang paling tua dan paling banyak ditemui. Di Eropa Barat, penampilan luar semi kubah ini lebih jarang dieksploitasi. Nah, kubah jenis ini juga sering disamarkan sebagai atap semi melingkar yang miring daripada melengkung. Kita masuk ke jenis kubah yang kedua, yaitu the bulbous dome atau onion dome. Kenapa kita sebut dengan onion dome? Jadi, seperti artinya yaitu bawang. Jadi, kubah-kubah ini berbentuk seperti bawang, teman-teman. Nah, ini kita bisa banyak temukan di Moskow, Rusia. Jadi awalnya itu dari kayu, tapi seiring berjalannya waktu diganti menjadi campuran batu dan baja ringan. Nah, kita bisa temuin contoh lain di Taj Mahal seperti ini teman-teman gambarnya. Jenis kubah yang terakhir yaitu antara percampuran
kubah dengan menara-menara. Nah, kombinasi antara kubah dan menara ini akan menghasilkan suatu keindahan yang sangat estetik, teman-teman. Nah, contohnya bisa kita lihat di Blue Mosque Istanbul di Turki. Nah, ada salah satu arsitek terkenal asal Inggris yaitu Sir Christopher Wren. Dia ini astronomi asal Inggris yang sangat tertarik dengan arsitektur Islam. Nah, beliau ini juga banyak membantu perkembangan kubah-kubah dan masjid di dalam Islam. Teman-teman, setelah kita membahas berbagai jenis kubah dan sejarah kubah, maka kita masuk ke materi modern domes. Nah, kubah saat ini, salah satu jenis kubah yang mau aku masukin di sini adalah sliding domes yang terdapat di Masjid Nabawi. Sliding domes ini yaitu mulai dibangun di tahun 92 sampai 94 yang merupakan peninggalan pada masa Raja Fahd. Nah, salah satu tokoh terkenal yang membangun kubah ini adalah Dr. Bodo Rasch. Nah, material dari kubah ini terbuat dari baja ringan dan campuran resin khusus. Serta setiap kubah ini dilapisi oleh 6 kilo emas murni loh teman-teman, yang ditaburi oleh taburan permata. Ini ada sedikit closing dari aku, bahwa perkembangan masjid ini itu mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu merupakan hal yang sangat penting harus kita pelajari, sebagaimana Rasulullah telah amanatkan kepada umat-umatnya. Oke, jadi begitu teman-teman penjelasan saya mengenai kubah. Semoga dengan penjelasan saya ini dapat membantu kita untuk semakin mengenal wawasan budaya Islam di dunia kita ini. Billahil wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.